Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat ya untuk pembelajaran online. Bagaimana untuk liburannya? Semoga sangat menyenangkan ya. Dan sudah siap dong untuk belajar matematika? Kalau sudah siap, yuk kita simak materi yang akan Ibu sampaikan. Hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Ada yang tahu SPLDV itu apa? Ya, SPLDV adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Bentuk umumnya yaitu dengan AX ditambah BY sama dengan C, PX ditambah QY sama dengan R, dengan X dan Y disebut variabel, A, B, P, Q disebut koefisien, dan C, R disebut konstanta. Nah, maksudnya seperti apa? Oke, pasti masih ada yang bertanya, bagaimana cara menyelesaikan SPLDV? Metode apa saja yang bisa digunakan? Oke, untuk kali ini Ibu akan memberikan 3 metode. Yang pertama ada metode grafik, metode substitusi, yang ketiga yaitu metode eliminasi. Sebenarnya masih ada satu metode lagi yaitu metode gabungan, tapi untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan 3 dulu ya. Yang pertama dengan metode grafik. Metode grafik sesuai dengan namanya, metode ini menggunakan grafik untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu SPLDV. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan. Yang pertama, gambarlah grafik masing-masing persamaan dalam satu diagram kartesius. Yang kedua, tentukan titik potong kedua grafik itu. Yang ketiga, titik potong tersebut merupakan penyelesaian dari SPLDV. Maksudnya seperti apa? Simak dulu ya untuk contohnya. Contohnya di sini Ibu memiliki soal, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 2x min y sama dengan 2 dan x plus 2y sama dengan 6 dengan metode grafik. Pembahasannya, untuk langkah pertama seharusnya Ibu membuat grafiknya ya. Tapi di sini Ibu langsung menjelaskan nih, mencari himpunan penyelesaian dengan mencari titik potong atau tipotnya, garis dengan sumbu x dan sumbu y. Garis 2x min y sama dengan 2, ini yang persamaan pertama. Titik potongnya kita umpamakan y-nya itu sama dengan 0. Maka 2x min y sama dengan 2. 2x dikurangin 0, y-nya kita ubah jadi 0 ya, sama dengan 2. Maka 2x sama dengan 2, x-nya kita peroleh yaitu 1. Jadi titik potong sumbu x adalah 1,0. Nah, untuk langkah selanjutnya itu titik potong sumbu y, atau kita misalkan x-nya menjadi 0, maka diperoleh 2x min y sama dengan 2. 2 dikali 0 dikurangin y sama dengan 2. 2 dikali 0, 0, min y sama dengan 2. Min y sama dengan 2, kita ubah posisinya karena y-nya tidak boleh bernilai negatif. Jadi y sama dengan negatif 2. Jadi tipotnya atau titik potongnya sumbu y adalah 0, negatif 2. Ingat ya, 0 ini x, negatif 2 itu y. Hubungkan titik 1,0 dan titik 0, negatif 2. Nanti kita hubungkan dengan grafiknya ya. Sekarang kita lanjut ke persamaan keduanya dulu. Persamaan keduanya tadi garis x plus 2y sama dengan 6. Titik potong sumbu x, y kita umpamakan menjadi 0 y-nya. Maka x plus 2y sama dengan 6. X plus 2 dikali 0 sama dengan 6. Lalu x sama dengan 6. 2 dikali 0 kan 0 ya. Jadi x sama dengan 6. Jadi titik potong sumbu x-nya diperoleh 6,0. Nah, sekarang kita mencari titik potong sumbu y-nya dengan x-nya yaitu 0. X plus 2y sama dengan 6. X-nya kita ubah jadi 0, substitusikan 0. Ditambah 2y sama dengan 6. Maka 2y sama dengan 6, y-nya diperoleh 3. 3 dari mana? 6 dibagi 2. Y sama dengan 3, jadi titik potong sumbu y adalah 0,3. Hubungkan titik 6,0 dan titik 0,3. Sekarang kalian bisa lihat grafiknya. Yang pertama, persamaan pertama tadi kan ini ya, 2x negatif y sama dengan 2. Di sini ada titiknya nih, sudah ada ya. Pertama hasilnya tadi sudah.
Yang sekarang yang X plus 2Y sama dengan 6, ini persamaan kedua. Titik potongnya yang di X-nya itu 6,0, di sini 6,0 dan 0,3. Di sini ada 0 dan 0,3 di sini Y-nya. Nah, sekarang ditarik garis dan menemukan titik potongnya. Kedua garis pada gambar di atas berpotongan pada titik 2,2. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel adalah 2,2. Sampai sini paham? Ingat ya, titik potong itu nih yang di sini nih yang memotong bagiannya. Jadi hasilnya 2,2. Jika sudah paham, ini untuk metode grafik. Bagaimana dengan metode substitusi? Di sini Ibu memiliki contohnya. Metode substitusi itu sistem persamaan linier dua variabel. Menggunakan metode substitusi adalah dengan cara menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel lain pada suatu persamaan, atau bisa dibilang dengan memasukkan angkanya. Nah, yang contohnya yang pertama yaitu 2x plus y sama dengan 12. X dikurangin y sama dengan 3. Tentukan nilai x dan y. Tentukan nilai X dan Y-nya gimana caranya? Langkah pertama dari persamaan kedua, X kurangin Y sama dengan 3, maka kita mendapatkan X-nya itu 3 ditambah Y, atau ini persamaan 1 ya. Sudah didapat ya. Setelah itu, jika sudah mendapatkan salah satu persamaan, maka kita substitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan 1. Nah, persamaan keduanya dilihat, karena kita sudah mendapatkan nilai X-nya, X-nya itu berarti kita masukkan nih ke persamaannya. Tadi persamaan kita mengubah dari persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Lalu kita dapat 2 dikali 3 ditambah Y ditambah Y. 2 dikali 3 ditambah Y sama dengan 12. 2 dikali 3 yaitu hasilnya 6. 2 dikali Y hasilnya 2Y ditambah Y sama dengan 12. 6 ditambah 4Y 3Y sama dengan 12. Ini kenapa berputar dan hasilnya negatif? Karena pindah ruas. Jadi 3Y sama dengan 12 dikurangi 6, maka hasilnya 3Y sama dengan 6. Y-nya diperoleh 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi substitusikan nilai Y yang sudah diperoleh ke persamaan 2. X sama dengan X dikurangin Y sama dengan 3. Y-nya diperoleh angka 2. Jadi X dikurangin 2 sama dengan 3. X sama dengan 3 ditambah 2. Kenapa jadi tandanya tambah? Karena pindah ruas. Kalau di sini yang negatif, jika berpindah nilainya maka positif. X sama dengan 3 tambah 2. Jadi hasilnya X sama dengan 5. Jadi HP-nya adalah, atau himpunan penyelesaiannya adalah 5,2. Sampai sini paham? Caranya satu-satu ya. Untuk substitusikan itu harus memasukkan angka-angkanya. Jadi harus teliti melihat angka dan berhitungnya. Ini untuk metode yang kedua. Sekarang Ibu akan menjelaskan untuk metode yang ketiga, metode eliminasi. Metode eliminasi dilakukan dengan cara mengeliminasi atau melenyapkan salah satu variabel, dan variabel yang akan dieliminasi harus mempunyai koefisien yang sama. Jika koefisien variabel tidak sama, maka kalian harus mengalihkan salah satu persamaan dengan suatu konstanta sehingga ada koefisien yang sama. Intinya eliminasi itu menyuruh pulang. Kalau bahasanya di TV-TV itu eliminasi, disuruh pulang atau melenyapkan. Contoh yang Ibu punya yaitu tentukan nih 2x ditambah y sama dengan 3, x plus 2y sama dengan 3. Jika kita ingin menghilangkan variabel y, maka kita harus melihat perbandingannya dulu. Kita harus menghilangkan nih si y-nya ini nih, variabel yang y. Berarti kita dengan menggunakan 2x ditambah y sama dengan 3, x ditambah 2y sama dengan 3. Bagaimana cara menghilangkan si y ini, variabel y? Sama-sama untuk persamaan 1 dikali 2, persamaan 2 dikali 1. Nah, 2x dikali 2 hasilnya 4x, y dikali 2 hasilnya 2y, 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, untuk yang persamaan 2, x dikali 1 hasilnya x, 2y dikali 1 hasilnya 2y, 3 dikali 1 hasilnya 3. Setelah itu kita kurangkan. Dan di sini sudah ada sama-sama nih 2y sama-sama 2y. Kan kita mau metode eliminasi, berarti dicoret 2y,
dan 2Y-nya dicoret. Sekarang tinggal 4X dikurangin X, hasilnya 3X sama dengan 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Maka X diperoleh 1. Kenapa 1? Karena 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jika sudah mendapatkan X-nya, maka untuk mencari nilai Y, kita masukkan saja nilai X-nya ke salah satu persamaan di atas. Misal, 2X ditambah Y sama dengan 3. Berarti X-nya kita ganti menjadi 1. 2 dikali 1 ditambah Y sama dengan 3. 2 dikali 1, 2, Y ditambah Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3 dikurangin 2, Y sama dengan hasilnya 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1,1. Ingat ya, yang paling pertama ini X, yang kedua ini Y. Ada yang jika sudah paham ataupun belum paham, silakan diulang kembali video ini ataupun materi yang tadi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi silakan kalian ulang kembali, kalian review kembali, ataupun boleh melihat di buku paket kalian. Jika tidak ada yang mau ditanya, jika ingin berkomentar atau bertanya, silahkan berkomentar ya di bawah di kolom komentar, ataupun boleh melalui WhatsApp pribadi Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga materinya bisa dipahami dan mudah untuk mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.